Shalom Aijers, happy Sunday. Sebelum memulai ibadah ini ada beberapa pengumuman penting yang wajib kalian perhatikan. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan beribadah dengan Influence Generation. Bagi teman-teman yang rindu bergabung dengan komunitas kami dapat menghubungi nomor di bawah ini. Pengumuman yang kedua, ibadah kita akan tetap berjalan secara online sampai dengan pengumuman selanjutnya. Yang ketiga, kalian juga bisa mengikuti ibadah Zoom Youth setiap hari Minggu jam 6 sore agar kita bisa sama-sama berfellowship memuliakan Tuhan. Link Zoom akan di-share lewat TGF atau chat admin IG Jogja. Bisa langsung chat admin di IG IG Jogja. Itu aja, demikian pengumuman kali ini. Ketika kalian mengikuti ibadah ini, pastikan kalian tetap fokus, tidak sambil melakukan aktivitas lain agar kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu aja sih, jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Influence Generation dan like video ini serta follow Instagram IG Jogja ya. Oke, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. What's up IGers? What's up you? Influence Generation. BJ Generation. Wow. Saya percaya dimanapun kita berada sekarang kita tetap akan bisa merasakan ada Tuhan yang dahsyat, ada penyertaan Tuhan dimanapun kita berada. Dan di hari Minggu ini mari sama-sama siapkan hati kita akan memuji Tuhan sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia bawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan haleluya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil Dia, come on. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Haji Jogja say, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Dia tuntun langkah kita, amin. Mari yang percaya bersama-sama katakan, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai musik memuji Tuhan, teman. Kami percaya Kau bawa kami dari kemuliaan sampai kemuliaan Tuhan. Kami boleh
lihat ada bukti kesetiaan-Mu. Mari bersama-sama yang percaya angkat tangan kita dua-dua katakan, come on. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke. Sekali lagi, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan selamanya. Mari sekali lagi. Selamanya. Dimanapun kau berada, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Wow, Dia Tuhan yang dahsyat. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala penyertaan-Mu, buat setiap karya-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kau Allah yang mengenal kami secara pribadi. Kau Allah yang menebus kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Ingatkan kami Tuhan, di tengah situasi di dunia, di tengah ketidakpastian yang ada di dunia, di tengah setiap goncangan yang ada, tapi ada satu hal yang pasti yang bikin kami tenang, yang bikin kami terus melangkah. Kalau kami adalah ciptaan-Mu, kalau kami adalah milik-Mu Tuhan. Walaupun setiap kekurangan kami Engkau tahu, tapi Kau tetap pandang yang indah dari dalam diri kami. Bahkan Kau tinggal di dalam kami, Kau sempurnakan kami, Kau kuduskan kami, sehingga kami boleh menjadi serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau naikkan sembah kami, lebih lagi mengenal Engkau, kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Sing it out. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Mari dari awal bersama-sama nyanyikan. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
rencanamu, Yesus. Kau membuatku sesuai Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Angkat tanganmu, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran, ku milikmu. Oh, this is the truth. Semua kekuranganku kau pulang. Ini kasih karuniamu Tuhan. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan ku milikmu. Mari angkat tangan kita bersama-sama, naikkan syukurmu, come on. Kau ajaib, kau dahsyat dan perkasa, kau luar biasa, kau nama di atas segala nama, Bapa yang ajaib. Come on, sing this song together. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive. Mari sekali lagi bersama-sama angkat suaramu, come on, lift it up. And I am yours now forever. I surrender to you, Lord. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. Bersama-sama katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran, ku milikmu. I am yours. Oh, semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari angkat tanganmu dengan lembut, katakan, kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Oh,
semua kekuranganku kau pun tahu. Tetap kau pandang indah dalamku, indah Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Nyanyikan bagian terakhir ini biar jadi kelegaan, jadi kebenaran. Katakan, semua kekuranganku kau pun tahu. Amin. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sembah Dia. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Mari dengan kata-kata, dengan bahasamu sendiri, buat Tuhan yang menerimamu, buat Tuhan yang mengubahkanmu, yang tak pernah meninggalkanmu. Sembah Dia. We glorify you, we magnify you, Lord. Oh hallelujah, oh hallelujah, oh Jesus. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih-Mu tak pernah pergi dari kami, mengubahkan kami. Oh, sembah tangan-Mu, memegang tangan kami. Allah yang Dia bukan, Dunia boleh bergoncang, tapi kebenaran-Mu tetap. Oh, apapun yang terjadi, jiwa kami, roh kami, tubuh kami mau memuji-Mu, memuji-Mu. Itu ketenangan kami ada dalam hati-Mu. Bernyanyi kami bahagia karena kami tahu Allah di pihak kami, Allah bersama kami. Mari angkat tangan sama-sama dari jiwamu, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh, bahagia, memuji Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita bersama-sama. Aku bahagia, come on, bahagia, memuji Yesus selamanya.
memuji, memuji Yesus. Oh, selamanya. Sekali lagi bersama-sama. Come on. Aku bernyanyi, oh, bahagia, oh, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, bahagia, memuji, memuji Yesus selamanya. Mari sekali lagi teman-teman saja katakan, aku bernyanyi, bahagia, happiness to praise you, memuji Yesus selamanya. Oh, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memujimu Yesus dan Raja kami, memuji Yesus selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama dari hatimu, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kesukaan kami, kebahagiaan kami bukan karena keadaan, bukan karena situasi. Kebahagiaan kami, sukacita kami, damai sejahtera kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena kami memiliki Engkau, karena kami ada dan tinggal di dalam Engkau saja. Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan, di tengah-tengah pandemi COVID ini, kami tetap bisa berkata, kami berbahagia sebab kami memiliki dan dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami sekali lagi untuk boleh beribadah secara online Tuhan. Kami menyerahkan waktu yang ada ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Supaya setiap kami yang mengikuti ibadah online ini, kami tidak teralihkan oleh yang lain. Kami tetap fokus, walaupun kami di kamar kos kami sendiri, di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau tetap fokus untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin mengerti, semakin memahami kasih Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus yang memampukan. Roh Kudus yang memberi pengertian demi pengertian. Terima kasih Bapak. Kami berikan segala hormat, kemuliaan, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Saya percaya ini sudah sekitar 3 bulan ya. Kita mungkin ada di tempat yang sangat, yang pergerakan sosial kita yang sangat terbatas. Mungkin jarang ke mall atau nggak pernah ke mall seperti saya gitu ya.
Semuanya serba terbatas, tapi saya percaya teman-teman gak pernah kehilangan sukacita. Amin. Karena sukacita kita bukan datang dari karena kita pergi ke mall, kita bisa belanja, kita bisa hangout bersama teman-teman kita bisa jalan-jalan. Tapi sukacita kita, damai sejahtera kita hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar sama-sama tema kita bulan ini yaitu spiritual leadership atau pemimpin rohani. Nah teman-teman, puji Tuhan saya percaya minggu lalu teman-teman sudah diberkati oleh Tuhan dengan tema pemimpin rohani. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama dan saya percaya teman-teman juga akan diberkati oleh Tuhan. Nah kalau kita bicara tentang pemimpin rohani pasti banyak orang yang berkata begini, aduh aku tuh bukan pemimpin, aku tuh gak bisa memimpin. Nah kita akan tahu jawabannya, kita akan temukan jawabannya hari ini. Atau ada orang yang senang jadi pemimpin. Ya, gimana caranya pingin jadi pemimpin? Karena apa? Orang yang bisa memimpin itu orang hebat. Betul kan? Pemimpin itu selalu kayaknya ada di depan, didengarkan, diikuti, dituruti. Ya, ngomong apapun diterima. Oh yes, itu pemimpin. Makanya banyak orang pingin jadi pemimpin. Tapi apakah pemimpin rohani yang seperti dikatakan oleh firman Tuhan? Nah, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan dalam Timotius pasal 3 ayat 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ini satunya ketinggalan ya. Ini ditulis oleh Rasul Paulus dan dia berkata begini, mari kita baca sama-sama. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat yang keempat, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Nah, saudara teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius ya, yang menunjukkan bahwa penilik jemaat, untuk memilih seorang penilik jemaat, seorang pemimpin di dalam gereja atau bisa juga penatua ya, ini penatua, orang yang punya kedudukan di dalam rumah Tuhan, di dalam jemaat Tuhan. Memimpin itu ternyata enggak gampang, enggak hanya karena uangnya banyak, bukan karena dia kelihatan hebat, bukan hanya dia pinter ngomong, bukan hanya dia punya titel yang berderet-deret. Ternyata ada syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ada banyak, ada macam-macam. Ya, ada seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, tidak mudah marah, tidak mudah ngambek, ya, tidak terbawa emosi, tidak terbawa keadaan gitu ya, atau naik turun apa feel-nya, pas punya uang banyak seneng, bahagia, tertawa-tertawa, dipukul tertawa, pas gak punya uang disenggol aja marah-marah, emosi tinggi dan lain sebagainya. Sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, dan bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Ayat yang keempat dikatakan begini, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ternyata seorang pemimpin bukan hanya dia nampak hebat di luar, tapi dia juga harus seseorang yang dapat memimpin keluarganya dengan baik. Saya rasa tidak ada salahnya kalau minum dulu ya, boleh ya. Boleh minta tolong ambil air minum sedikit. Nanti bisa soalnya tenggorokannya seri saudara-saudara. Oke. Terima kasih. Haleluya.
Ini menunjukkan bahwa semua yang kita kerjakan tidak ada yang sempurna. Mau disetting seperti apapun, diatur seperti apapun untuk kelihatan sempurna, ternyata di tengah jalan keselak saudaraku. Jadi harus minum dulu. Paulus menegaskan bahwa seorang penilik jemaat, pemimpin rohani, haruslah seorang yang bisa mengepalai, memimpin, mengatur anak-anaknya. Ayat 6 ditegaskan lebih lagi. Jika seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Paulus menekankan sekali lagi, bagaimana kita sebagai pemimpin rohani tidak bisa mengatur keluarga kita, tapi kita mau ngatur keluarga orang lain. Kita mau ngatur jemaat. Tidak bisa. Dimulai dari apa? Dimulai kalau kita bisa memimpin keluarga kita sendiri. Disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Banyak anak bisa hormat sama orang tuanya. Tapi bukan karena mengasihi, karena takut. Ya, karena takut. Waktu dulu saya ngajar di TK, ada satu pengajaran karakter yang kita ajarkan di anak-anak TK begini. Ketaatan adalah mendengar suara otoritas. Ya, ketaatan itu mendengar suara otoritas, bukan hanya mendengar. Melakukannya dengan segera. Segera. Tidak ditunda-tunda, langsung melakukannya. Tapi ada lanjutannya. Dengan sukacita. Ya ini. Dengan sukacita artinya bukan karena takut, bukan karena terpaksa. Anak bisa hormat sepertinya kepada orang tuanya. Bukan karena dia mengasihi orang tuanya. Tetapi karena dia takut. Karena dia takut gak dapat uang jajan. Karena dia takut dipukul. Ya, seperti saya misalnya dulu waktu masih kecil kalau jam 9 malam sudah harus sampai di rumah. Kalau enggak, wah makanya saya kalau jam 9 malam kurang dikit sudah cepat-cepat pulang saudaraku. Kenapa? Karena saya takut. Bukan karena saya hormat pada orang tua saya enggak, saya takut. Takut apa? Takut dipukulin. Ya. Jadi karena takut dipukulin taat. Enggak seperti itu. Tetapi karena mengasihi. Seorang pemimpin tidak bisa memimpin kalau dia tidak mampu memimpin keluarganya. Ini dalam sekali saudara. Kalau dia tidak mampu memimpin keluarganya. Apa artinya? Kenapa gambaran Paulus adalah keluarga? Karena keluarga adalah tempat kita menjadi diri kita sendiri. Hari ini saya memang punya penampilan yang berbeda. Ini bukan tidak ada maksudnya. Ini ada maksudnya, ya. Maksudnya apa? Ini jadi ilustrasi buat saudara, buat teman-teman. Hari ini penampilannya diponi, ya. Untuk apa? Supaya kelihatan lebih muda, ya, lebih fresh. Nah, mungkin teman-teman yang lihat di rumah gini, wow, ternyata pembicaranya masih muda, masih sweet. Sweet, oh bukan sweet gitu ya, masih muda banget. Kenapa? Pakai poni. Penampilannya luar biasa, penampilan anak muda. Orang bisa tertipu dengan penampilan saya dan berpikir, oh masih usia 20 tahun. Masih 30 tahun ya. Tapi keluarga saya tidak bisa tertipu saudaraku dengan penampilan. Walaupun pakai poni, pakai jambul katulistiwa, pakai rambut tertarik ombak dan lain sebagainya, mereka tetap tahu bahwa saya tidak muda lagi. Kenapa? Karena mereka adalah keluarga saya. Orang-orang yang dekat dengan saya, mereka akan tahu saya yang sesungguhnya. Nah, Rasul Paulus berkata begini, seorang pemimpin rohani adalah orang yang bisa memimpin keluarganya. Kalau dia tidak bisa memimpin keluarganya, bagaimana mungkin dia memimpin orang lain? Ya. Apa hubungannya dengan kita orang-orang muda? Saudara,
Pernahkah saudara mendengar sebuah statement seperti ini? Statement ini bilang begini, bahwa kita semua adalah pemimpin. Tapi Kak, tapi Bu, saya nggak punya perusahaan untuk dipimpin. Saya nggak punya anak buah untuk dipimpin. Bahkan saya ini mahasiswa, saya dipimpin oleh dosen saya. Oke, tetapi statement ini bilang begini, semua orang adalah pemimpin. Setidaknya dia memimpin dirinya sendiri. Selain keluarga, selain orang-orang yang dekat dengan kita, ada satu pribadi yang tidak bisa kita tipu. Kalau Tuhan pasti tidak bisa kita tipu karena Dia Maha Tahu. Ada satu pribadi yang tidak bisa kita tipu. Siapa itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau ayat ini boleh saya pakai untuk anak-anak muda, saya mau bilang begini. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Kalau kita tidak bisa menguasai, memimpin hidup kita, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Pemimpin rohani yang pertama adalah dia yang mampu memimpin dirinya sendiri. Dia yang mampu memimpin keluarganya. Memimpin itu bukan berarti nyuruh-nyuruh, tapi jadi teladan. Jadi contoh, jadi pengaruh. Bukan dipengaruhi tapi menjadi pengaruh. Bukan semakin banyak dipengaruhi orang lain, tapi semakin banyak mempengaruhi orang lain. Itu pemimpin, saudaraku. Nah, sudahkah kita mampu memimpin diri kita sendiri? Kita bisa tipu siapapun. Kita bisa tipu pendeta kita. Kita bisa tipu orang tua kita kadang-kadang ya, dengan bermuka manis, bertutur kata manis. Padahal sebetulnya hatinya marah. Tapi kita nggak bisa tipu diri kita sendiri. Kita nggak bisa tipu diri kita. Saya bisa tipu banyak orang dengan penampilan. Ya, dengan penampilan saya yang kemuda-mudaan ya, dengan rambut poni ini atau dengan apapun, tapi saya nggak bisa menipu diri saya sendiri. Kalau pagi bangun tidur mulai ototnya kaku-kaku, tulangnya linu, encok pegelinu. Oh, ini tanda-tanda sudah agak menua ya. Walaupun mungkin saya tutupi dengan semangat yang berapi-api, ngomong semangat, semua semangat, lari sana, lari sini, semua kegiatan diikuti. Tapi saya nggak bisa menipu diri saya sendiri. Setiap malam setelah semua kerjaan dikerjakan, kakinya sakit. Berarti sudah semakin menua. Dulu waktu masih muda saya bisa naik gunung, saudaraku. Naik gunung 2 jam, 3 jam. Ya, tapi cuma 3 jam. Naik turun gunung untuk apa? Untuk cuman lihat air terjun. Aduh, itu sebuah tindakan yang menurut saya hari ini tidak ada gunanya sebetulnya ya. Cuman jalan capek-capek 3 jam lihat air terjun. Wah, foto, ceklik, pulang. Pulangnya 2 jam lebih. Jalan kaki, waduh. Capek saudara, dulu kuat, sekarang gak bisa. Saudara, saya bisa tipu semua orang, tapi saya gak bisa tipu diri saya sendiri. Seorang pemimpin rohani adalah seorang yang bisa memimpin dirinya sendiri. Apakah saudara bisa memimpin diri saudara sendiri? Jam kuliah gak perlu diobrak-obrak, gak perlu diteriakin. Kuliah. Udah tahu online waktunya, dia langsung kuliah dan lain sebagainya. Kenapa diri kita sendiri ini penting, keluarga itu penting. Dan menjadi gambaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tahukah saudara, sumber masalah yang terbesar dalam hidup kita, itu bukan orang lain, bukan situasi, bukan COVID. Ya. Sumber masalah yang terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri.
Saya pernah dengar sebuah khotbah oleh seorang pendeta. Dia bilang begini, di dalam kepemimpinan, baik itu memimpin gereja, memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Seorang pengajar, leadership, dia bilang begini, masalah yang terbesar dari sebuah kepemimpinan itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini loh masalahnya, saudaraku. Itulah kenapa Yeremia 17 ayat 9 bilang begini. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati ini sumbernya, saudaraku. Sumber masalahnya itu adalah hati kita, diri kita sendiri. Karena diri kita ini begitu licik, ya, begitu kadang-kadang egois, mikirkan diri sendiri. Kitab Amsal bilang begini, orang itu benar menurut pandangannya sendiri-sendiri, ya, dan lain sebagainya, saudaraku. Masalahnya ada dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya satu hal, yaitu menyangkal dirinya. Menyangkal diri. Kalau teman-teman baca di dalam Matius 16 ayat 24, Markus 8 ayat 34, Lukas 9 ayat 23, Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan kepada murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mungkin waktu kita tidak banyak, jadi hari ini kita mau belajar tentang menyangkal diri. Kalau kita mau mengikut Yesus, kata Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Karena sumber masalah yang terbesar itu adalah diri kita. Kita harus berani untuk menyangkal diri kita. Apa artinya menyangkal diri kita? Menyangkal diri itu bukan berarti begini, waktu saya jalan, ditanya orang, Kak Maria Ong ya? Terus saya bilang ini, oh bukan, saya Agnes Monica. Itu menyangkal diri, bukan saudara, itu tak tahu diri namanya ya. Atau ketemu orang bilang gini, wah Kak Maria Ong ya? Oh bukan, saya Kim Go-eun atau apa gitu ya. Merasa bukan, itu bukan menyangkal diri, itu tidak tahu diri tadi itu saya bilang. Menyangkal diri itu artinya apa? Menyangkal diri adalah mengubah pusat hidup kita dari diri sendiri kepada Kristus. Kita ada di dalam dunia yang semua pusatnya itu adalah diri kita sendiri. Atau biasa disebut orang dengan narsis. Ya, saudara tahu itu. Wah, yang namanya selfie itu laku, saudara. Saya aja suka selfie kadang-kadang ya. Buat yang cantik, konten yang cantik-cantik, yang jelek gak diupload, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus. Kita pusatnya dirinya sendiri. Seringkali kalau kita foto studio dulu ya, foto studio bareng-bareng, satu fresh gitu. Bisa berantem gara-gara milih milih foto, saudara. Kan tuh di foto berapa foto gitu ya, misalnya ada 8, tapi kan kita ambil paket, misalnya paketnya cuma yang dicetak 4, maka dipilih 4. Itu bisa terjadi keributan internasional. Yang satu bilang, ini yang bagus, oh enggak ini yang bagus. Akhirnya karena yang satu kalah suara atau bukan pemimpin komsel, bukan pemimpin fresh, dia ngalah, tapi dia sakit hati dan besok gak ke gereja lagi. Kenapa? Karena setiap orang waktu milih, itu bukan milih lihat temennya, ini kamu di sini cantik loh, ini aja deh. Enggak, pasti dia milih dirinya sendiri. Mana foto yang dirinya paling cantik? Wah ini paling keren ini saya. Dimasukkan di situ. Sering saya ngalami seperti itu saudara. Bisa lama, fotonya enggak lama, milih fotonya yang lama. Karena semua orang fokus kepada dirinya sendiri. Itulah sebabnya kalau kami lagi makan di rumah bareng-bareng, kami lagi makan, terus saya lihat yang sana pegang HP, yang sini pegang HP, saya juga pegang HP gitu ya. Kayaknya kita makan tapi nggak ada komunikasi. Maka saya bilang gini, kalau lagi makan dilarang pegang HP.
Ya, waktu mereka pegang HP, tapi waktu saya pegang HP, mereka nggak boleh ngelarang. Oh enggak ya. Kadang-kadang seperti itu juga karena masih pusatnya dirinya sendiri. Ya. Menyangkal diri artinya memindahkan pusat hidup kita dari diri kita sendiri kepada Kristus. Karena apa saudaraku? Bahaya. Waktu kita tidak menyangkal diri, waktu kita berpusat hidup kita kepada diri sendiri. Kita memusatkan pikiran, apapun yang kita kerjakan pada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa melayani, mungkin kita bisa dipakai Tuhan. Tetapi pusat itu bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Pertanyaannya hari ini, mengapa kita melayani Tuhan? Mengapa kita memberi persembahan? Kenapa kita berdoa? Mengapa kita, apalagi ya, mengapa kita main musik? Ya, tadi teman-teman main musik semua di situ. Mengapa kita melakukan ini, mengapa kita melakukan itu, mengapa ini, mengapa itu, dan sebagainya. Kadang-kadang saudaraku, kita melayani kelihatannya hebat di atas mimbar. Tapi kalau beberapa waktu ini kita tidak di atas mimbar, tapi di bawah ya, selama online. Oh enggak di atas mimbar, kita melayani, kita singer, kita WL main musik. Kadang-kadang waktu kita main musik, itu yang kita cari apa? Yang kita cari pujian buat diri kita sendiri. Kesenangan buat diri kita sendiri. Khotbah, wah kalau turun khotbah terus ada orang datang. Keren sih khotbahnya, sangat memberkati. Wah senang saudara. Rasanya, wow, tidak sia-sia lah aku tidak tidur semalam suntuk. Tidak sia-sia aku mempersiapkan segala sesuatunya. Ada rasa, wah gitu. Tapi coba kalau begitu turun, habis pelayanan orang bilang begini, khotbahnya itu bagus sih, tapi ada kritikan. Wah, langsung saudaraku. Langsung gak bisa tidur. Ya. Langsung marah, langsung kesel sama orangnya yang kritik. Kesel sama ini, kesel sama itu. Ya, kehilangan sukacita. Tidak lagi gembira, tidak lagi bahagia. Kenapa? Karena pusat hidup kita bukan kepada Kristus, tapi diri kita. Kita mengejar yang namanya kesenangan. Kita mengejar yang namanya pujian, kenikmatan. Kita mengejar hal yang indah. Atau saudaraku, kita melayani Tuhan, kita memberi persembahan untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Dulu, waktu saya masih kecil, masih remaja juga, seringkali dibilang begini, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa. Biar apa? Biar kamu masuk surga. Biar kamu diberkati Tuhan. Saya jadi ingat lagunya Dewa 19 ini. Lagunya bilang begini. Bila surga dan neraka tak pernah ada. Ya, apakah kita masih menyembah Tuhan? Apa tujuan kita? Orang yang hidupnya masih berpusat kepada dirinya. Tidak menyangkal diri. Maka dia melakukan segala sesuatu untuk mendapat pujian, untuk mendapat kesenangan, untuk mendapat penghormatan, untuk mendapat pahala. Jadi ketika dia udah berkorban, dia udah melayani, tapi menghadapi masalah, maka muncul pertanyaannya seperti ini. Kok aku sudah melayani? Kok aku sudah jadi TGF yang rajin, hujan pun diterobos. Kok aku tidak dapat berkat? Kok justru dapat masalah? Kok justru dapat persoalan dan lain sebagainya? Beberapa waktu yang lalu, Saudara Immanuel Silalahi sudah sampaikan bahwa yang namanya penderitaan itu bukan berarti kita dihukum oleh Tuhan. Amin. Tapi Tuhan sayang buat saudara. Tuhan mau mengubah saudara. Ya. Tuhan mau mengajar saudara, Tuhan mau membawa saudara lebih baik lagi. Tapi sering saudaraku, orang yang berpusat kepada dirinya sendiri, itu
menghubungkan segala sesuatu dengan upah. Oh, aku melayani untuk dapat upah. Aku ini untuk dapat upah. Makanya tidak heran Tuhan Yesus pernah kasih ilustrasi. Orang yang bekerja di kebun anggur. Ada yang bekerja waktunya cuman 1 jam, 3 jam. Tapi upahnya sama. Sehingga orang-orang yang datang lebih awal marah, saudaraku. Mereka marah, kenapa? Karena fokus mereka hanya kepada upah. Aku jadi orang Kristen dapat apa? Aku melayani Tuhan dapat apa? Ini orang-orang yang berpusat pada dirinya sendiri. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Kita adalah pemimpin rohani. Semua kita adalah pemimpin rohani. Oleh sebab itu kita perlu menyangkal diri kita. Karena hanya orang-orang yang mampu memimpin dirinya yang mampu memimpin orang lain. Menyangkal dirinya. Menjadikan pusat hidup ini bukan pada diri kita, tapi pada Kristus. Kalau pusat hidup kita ada pada Kristus, kita mungkin gak dapat pujian. Kita mungkin ada di dalam masalah. Tapi kita memandang Kristus. Kita melihat Kristus. Kristus yang dengan setia memikul salibnya. Bercucuran darah. Dihina. Dicambuk. Dicaci. Tapi dia bertahan. Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Di situ saudara akan tahu. Saudara perlu hidup seperti Kristus hidup. Tidak berpusat pada diri saudara. Tapi melihat Kristus. Berpusat pada Kristus. Haleluya. Penutup saudaraku. Saya mau katakan begini. Menyangkal diri untuk saudara menjadi pemimpin rohani. Saudara harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri. Aku melayani, aku mengikut Kristus bukan untuk dapat upah, bukan untuk dapat pujian, bukan untuk kesenangan, bukan untuk dapat jodoh juga. Haleluya ya. Tapi pusat hidup kita adalah Kristus. Sehingga ketika masalah datang, penderitaan datang. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID hari ini, kita gak pernah kehilangan sukacita. Kita gak pernah kehilangan pengharapan. Kita gak pernah kehilangan damai sejahtera. Karena kita tahu Tuhan punya rencana yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik dalam hidup kita. Kita mungkin bisa kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan kesenangan kita. Kita kehilangan pemasukan kita. Biasanya kalau kuliah di Jogja dapat uang saku, sekarang di rumah gak dapat uang saku. Bahkan dikurangi uang sakunya mungkin. Kita mengalami dampak dari itu. Tapi kita tidak akan pernah kehilangan sukacita. Kenapa? Karena pusat hidup kita bukan harta. Pusat hidup kita bukan kesenangan, bukan jalan-jalan di mall. Ya, bukan kumpul-kumpul di gereja doang. Tapi pusat hidup kita adalah Kristus. Asal Kristus ada dalam hidup kita. Gak ke mall pun gak masalah. Haleluya. Haleluya. Nah buat teman-teman, walaupun kita gak bisa ibadah di gereja. Kita hanya online. Tapi gereja kita membuka pelayanan yang lain yaitu ibadah Zoom. Teman-teman saya mengundang teman-teman untuk bisa mengikuti ibadah Zoom jam 6 sore. Mungkin teman-teman bilang begini, aduh Zoom lagi. Kuotanya besar. Caranya, kurangi jajannya, kurangi makan baksonya, kurangi beli macam-macamnya, beli kopi dan lain sebagainya. Pakai untuk beli kuota untuk ibadah, itu jauh lebih mulia, itu jauh lebih besar. Karena itu kekal saudaraku. Daripada cuma kopi diminum habis. Tapi itu kekal saudara. Jam 6 sore teman-teman boleh mengikuti ibadah Zoom. Kenapa ini penting? Karena kita diciptakan Tuhan
untuk ada di dalam komunitas. Waktu kita ada dalam ibadah Zoom, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita juga dikuatkan. Kita bersekutu dalam persekutuan rohani bersama dengan saudara-saudara seiman. Puji nama Tuhan, saya berdoa supaya di dalam segala keadaan yang kita alami hari ini, saudara tetap ingat bahwa pusat hidup kita bukan kesenangan kita, bukan diri kita, bukan apa yang kita mau, tapi Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam keadaan apapun kita aman karena Yesus ada dalam hidup kita. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan haleluya. hatiku Engkaulah Tuhan harta kami. habis lenyap, Engkaulah segalanya buat kami Tuhan gunung Yesus. batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini, pujian ini, benar-benar Tuhan kami mengerti bahwa bagian hidup kami tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Sukacita kami bukan karena keadaan, bukan karena kondisi, bukan karena apa yang kami miliki. Tapi sukacita kami, damai sejahtera kami hanya di dalam Yesus Kristus. Bahkan sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun kami ada di dalam penderitaan, sekalipun kami ada dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Tapi kalau kami ada di dalam Engkau Tuhan, kami memiliki damai sejahtera yang tidak bisa diambil oleh apapun. Biar hari ini Tuhan kami belajar untuk menjadi seorang pemimpin rohani. Bukan hanya seorang yang bisa mengatur orang lain.
memimpin orang lain, memerintah orang lain. Tapi terlebih Tuhan, kami adalah orang yang mampu menyangkal diri kami. Orang yang menaruh pusat hidup kami bukan kepada diri kami, tapi kepada Kristus. Kami melakukan segala sesuatu. Kami melayani, kami menyanyi, kami memuji, kami bekerja. Kami melakukan segala sesuatu, kami bersyukur. Bukan untuk kesenangan kami, bukan untuk kepujian buat diri kami. Bukan untuk pahala, bukan untuk berkat, bahkan bukan untuk sorga. Tapi karena kami mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, jadikan kami anak-anak muda ini adalah orang-orang yang berpusat kepada Kristus, bukan pada diri kami sendiri. Kami tidak jadi orang yang narsis, tapi kami jadi orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa buat seluruh umat-Mu Tuhan. Buat orang-orang muda yang hari-hari ini, kami semua mengalami pandemi COVID-19 ini. Tapi kami tidak pernah kehilangan sukacita. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tahu semua yang terjadi dalam hidup kami itu baik buat kami. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di tengah keadaan seperti ini kami belajar lebih lagi dari Engkau Tuhan. Kami belajar cinta-Mu, kami belajar memahami kasih-Mu, kami belajar hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga kami masing-masing. Berkati orang tua kami Tuhan, yang mungkin usaha mereka mengalami dampak dari pandemi COVID ini Tuhan. Usaha atau apapun, mereka mengalami goncangan. Tuhan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan tetap kuat dalam segala keadaan. Bukan karena kami hebat, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kami. Tuhan memberi kami kekuatan yang baru. Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan, sehingga dalam segala keadaan kami tetap punya damai sejahtera dan kami boleh berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kesehatan, kekuatan menyertai kami semua Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Mari orang-orang muda, orang percaya, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Karena berkat ini datangnya dari Tuhan. Dilimpahkan oleh Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Firman-Nya berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah kehilangan apapun. Karena kami punya Yesus Kristus dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan terus menyertai kami. Terus ada dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Mari sama-sama yang percaya kita katakan. Amin. Haleluya.